Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Agung Al-Musabaqah di Subang, Jawa Barat, para pendengar radio Tarbiyah Sunnah dan beberapa radio lain serta TV yang ikut gabung. Kembali kita berjumpa yang spesial untuk bulan ini dipajukan jadi jam 8 dan seperti yang tadi ungkapkan gak akan begitu lama. Sebelum zuhur insya Allah kita sudah selesai. 2 jam sebelum zuhur. 3 jam sebelum zuhur sudah selesai. Karena ada yang harus diburu di tempat lain. Bulan yang lalu kita sudah menjelaskan beberapa penyebab seseorang diazab di alam kubur. Poin terakhir adalah hutang yang belum terbayar. Sekarang kita masuki yang lebih penting, yaitu al-munjiyat min fitnatil qabr wa azabihi. Beberapa amalan yang bisa menyelamatkan kita dari fitnah kubur dan dari azab kubur. Siapa yang akan selamat? Yang akan selamat dari azab dan fitnah kubur adalah orang yang selama hidupnya mempersiapkan diri menghadapi kematian dan kehidupan di alam kubur. Sehingga kalau sudah siap, ketika kematian mendatanginya secara dadakan, dia tidak akan menyesal. Apa saja persiapan menghadapi kematian, yaitu bersegera taubat, menunaikan seluruh hak, menunaikan ibadah dan amal-amal soleh. Karena iman, sholat, saum, zakat, haji, jihad, birrul walidain, silaturahmi, zikrullah, dan amal-amal soleh lainnya akan menjaga seorang mukmin dari keburukan azab baik di dunia, di alam kubur, sampai ke akhirat nanti. Selama kita beriman, bersyukur, Allah tidak akan mengazab kita. Kata Allah, la yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Allah tidak akan mengazab kalian selama kalian bersyukur dan beriman, baik di dunia, di alam kubur, termasuk di akhirat nanti. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah dalam Majmu' Fatawanya mengutip satu hadis yang masyhur dari Muhammad bin Amr, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa Nabi SAW bersabda, innal mayyita la yasma'u khafqani alihim hina yuwalluna an, fa in kana mu'minan kanatis shalah inda ra'sih wa kana siyamu an yaminih wa kana tizakahan yasari wa kana fi'lul khairat minas sidqi wasilatu wasillah wal ma'rufi wal ihsan ilan nas inda rijlaihi. Kata Nabi SAW, sesungguhnya mayit setelah dikuburkan, dia masih bisa mendengar langkah-langkah sendal orang-orang yang menghantarnya. Ketika pulang, blag-blig-blugnya itu masih kedengaran oleh si mayit.
Kalau mayit ini seorang mukmin, sholat ada di arah kepalanya, saum ada di arah kanannya, zakat ada di arah kirinya. Melakukan perbuatan baik seperti jujur, silaturahmi, amar ma'ruf, nahi munkar, dan berbuat kebaikan kepada sesama, itu ada di arah kedua kakinya. Jadi di kepala ada sholat, di kanan ada saum, di kiri ada zakat. Kemuliaan akhlak berjaga di arah kedua kakinya. Fayu'ta min indi ra'sih fataqulu shalah ma qibali madkhal. Lalu datanglah azab kubur dari arah kepalanya. Maka sholat yang berjaga di sana berkata, tidak ada jalan masuk dari arahku ini. Tsumma yu'ta an yaminih, datanglah azab dari sebelah kanannya. Di kanan ada yang jaga. Siapa? Saum. Berkata saum, ma qibali madkhal. Tidak ada jalan masuk di arahku ini. Datanglah dari sebelah kirinya. Berkata zakat, tidak ada jalan masuk dari arahku ini. Lalu datang dari arah kedua kakinya, maka perbuatan baik, jujur, silaturahmi, dan seterusnya berjaga di sana dan berkata, tidak ada jalan masuk dari arahku ini. Pergilah azab tersebut. Fayuqalu lahu ijlis fayajlis. Lalu dikatakanlah kepada si mayit, duduklah kamu. Tadi kan ngagoler, masih berbaring. Fayajlisu, duduklah dia. Wa qad muthilat lahu syams wa qad danatil ghurub. Seolah-olah wajahnya itu seperti cahaya matahari menjelang maghrib. Jadi bercahaya tapi tidak terlalu menyilaukan. Fayuqalu lahu, si mayit lalu ditanya, ma hadha rajul ladzi kana fikum ma taqulu fih? Bagaimana pendapat tentang seorang laki-laki yang diutus kepada kalian, kepada kamu? Orang mukmin ini menjawab, da'auni hatta usalliyah. Beri saya waktu untuk sholat dulu. Fayaqul innaka sataf'al. Maka dikatakan oleh para malaikat, ya kamu akan melakukan ini. Lalu orang itu sholat. Dikubur, di alam kubur. Ada sholat, orang mukmin ada. Tapi keinginan dia. Setelah sholat, malaikat bertanya lagi, akhbirna amma nas'aluka an. Coba jawab pertanyaan kami tadi. Dia menjawab, amma tas'aluni, apa yang kalian tanyakan kepadaku? Para malaikat menjawab, ma taqulu fi hadzal rajul ladzi kana fikum ma tashhadu bih? Bagaimana persaksianmu tentang seorang laki-laki yang diutus kepada kamu? Dia menjawab, asyhadu annahu Rasulullah wa annahu jaa bil haqqi min indillah. Aku bersaksi dia adalah utusan Allah. Dia datang dengan membawa kebenaran dari sisi Allah. Lalu dikatakan, ala dzalika hayyaita wa ala dzalika mutta wa ala dzalika tub'atsu insyaallah. Di atas keyakinan itulah dulu kamu hidup. Di atas keyakinan itu pula kamu mati. Dan di atas keyakinan itu pula nanti kamu akan dibangkitkan insyaallah. Tsumma yuftahu lahu babun min ambabil jannah. Lalu dibukakan satu pintu di antara pintu-pintu surga. Barang dibuka, breh. Katingali terlihat
kondisi di surga. Ada istana megah beserta seluruh isinya. Ada pelayan-pelayan surga. Ada perabotan emas perak, makanan, buah-buahan, minuman, plus bidadari surganya. Lalu dikatakan, dzalika maq'aduka minha wa ma'adallahu laka fiha. Itu nanti tempat tinggalmu dan seluruh yang Allah janjikan untukmu ada di sana. Fayazdadu ghibtatan wa surura. Bertambahlah kegembiraan dia, kengiliran dia, kabita ingin segera masuk ke sana. Lalu ditutup, dibukakanlah pintu neraka, kelihatan ada rumah di sana, di neraka, dengan segala azab dan kengeriannya. Dikatakan, dzalika maq'aduka minha wa ma'adallahu laka fiha law asaitallah. Itu rumahmu tuh, tempat tinggalmu nanti di akhirat, beserta apa yang Allah janjikan di dalamnya berupa azab, kalau waktu di dunia kamu maksiat kepada Allah. Kalau maksiat itu tuh, alhamdulillah kamu gak maksiat, tidak dapat yang tadi. Fayazdadu ghibtatan wa surura, tambah senang lagi, alhamdulillah selamat dari ini, dapat yang itu tuh. Kemudian thumma yufsahu lahu fi qabri sab'una dhira'a wa yunawwaru lahu fihi wa yu'adu jasaduhu kama budi'a. Kemudian diluaskan di alam kuburnya. Dalam hadis ini sepanjang atau seluas 70 hasta. Di dalam riwayat lain sejauh mata memandang. Lalu diterangi caang. Dan dikembalikan jasadnya seperti semula. Wa tuj'alu nasmatu fi nasimil thayyib. Wahya tayrun tu'alliku fi syajaril jannah. Lalu ruhnya ini dijadikan dalam sebaik-baik bentuk berupa burung yang bergelantungan di pohon-pohon surga. Di dalam lafaz ini berkata Abu Hurairah, dia membacakan ayat yang terdapat dalam surah Ibrahim ayat 27. Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya fil akhirah. Allah memantapkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang mantap baik dalam kehidupan dunia ataupun dalam kehidupan akhirat. Dalam kehidupan akhirat Allah memantapkan, maksudnya menegarkan orang itu. Ketika ditanya oleh malaikat, kenapa ditegarkan? Karena malaikat yang bertanyanya mengerikan, munkar nakir, disertai bentakan yang dahsyat. Allah tegarkan. Bil qauli tsabit, dengan ucapan mantap, maknanya dengan jawaban yang benar. Dalam kehidupan di dunia, dalam kehidupan akhirat. Maksud dalam kehidupan di dunia, dia istiqamah di atas kalimatul haqq, kalimatul tauhid la ilaha illallah sampai akhir hayatnya, dan mati dalam keadaan demikian. Di alam kuburnya Allah mantapkan, Allah tegarkan dan memberi jawaban yang benar. Dari sini kita sudah mengetahui dua hal cara agar bisa selamat dari azab kubur. Pertama, lakukan seluruh yang Allah perintahkan. Ibadah, amal soleh, melakukan kebaikan, jaga sholat, jaga saum, jaga zakat bagi yang sudah terkena zakat, muliakan akhlak, silaturahmi, birrul walidain, berbuat baik kepada sesama manusia. Itu menjaga kita dari azab kubur, plus seluruh
penyebab seseorang diazab di alam kubur yang kita jelaskan di bulan-bulan lalu wajib dijauhi. Wajib dihindarkan dengan sejauh-jauhnya. Seperti kencing, jangan sembarangan, ombe, jangan namimah, jangan berdusta, amalkan ilmu, hindarkan riba, jauhi zina dan para penghantarnya, pergaulan bebas seperti itu, hutang bayar, jangan korupsi, dan seterusnya. Itu semuanya wajib dihindarkan karena itu penyebab seseorang diazab di alam kubur. Inilah poin pertama. Poin pertama itu lakukan semua perintah Allah, jauhi semua larangan-larangannya. Kedua, agar terhindar dari azab kubur, beristi'adzahlah kepada Allah dari azab kubur. Beristi'adzah itu meminta perlindungan kepada Allah dari azab kubur. Karena azab kubur sesuatu yang mengerikan, menakutkan, sangat amat dahsyat. Maka Rasul SAW di dalam sholatnya di momen terbaik suka minta perlindungan kepada Allah dari azab kubur dan menyuruh para sahabatnya untuk juga berlindung. Baik di dalam sholat ataupun di luar sholat. Dalam hadis dari Al-Barra bin Azib yang pernah kita jelaskan, setelah Nabi SAW selesai menguburkan seorang lelaki bangsa Ansor, beliau duduk di areal pekuburan tersebut tapi tidak menduduki kuburannya. Para sahabat juga duduk. Mereka tertunduk. Lalu beliau berkata, Ista'idhu billahi min azabil qabr. Berlindunglah kalian kepada Allah dari azab kubur. Berkatalah orang-orang di sana, Inna na'udhu billahi min azabil qabr. Sungguhnya kami berlindung kepada Allah dari azab kubur. Beliau mengulang lagi, Ista'idhu billahi min azabil qabr sampai 3 kali. Setelah 3 kali dan setiap kali ajakan selalu disambut oleh para sahabat, kami berlindung kepada Allah dari azab kubur. Baru Nabi SAW menjelaskan proses pencabutan nyawa yang dilakukan oleh malakul maut. Dalam hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, dia kedatangan Yahudi, wanita Yahudi, lalu berkata wanita Yahudi ini kepada Aisyah, a'adzakillahu min azabil qabr. Semoga Allah melindungi engkau dari azab kubur. Kenapa Yahudi mendoakan kebaikan bagi Aisyah? Menunjukkan disukainya Aisyah oleh wanita-wanita Yahudi. Beda agama, beda keyakinan. Tapi mereka menyukai, menunjukkan kemuliaan akhlak Aisyah ketika bertetangga, walaupun berbeda keyakinan. Yahudi datang, wanita Yahudi kepada Aisyah bertamu, diterima, lalu berkata, A'adzakillah min azabil qabr. Semoga Allah melindungi engkau dari azab kubur. Setelah pulang, Aisyah berkata kepada Rasul SAW tentang azab kubur, apa memang ada? Saat itu Aisyah belum tahu. Apa kata Rasul SAW? Na'am azabul qabr haqqun. Ya, azab kubur itu hak, benar ada. Apa kata Aisyah? Fama ra'aitu Rasul SAW ba'du shalla salatan illa ta'awwadha min azabil qabr. Tidak pernah aku melihat setelah itu Nabi SAW sholat kecuali selalu berlindung kepada Allah dari azab kubur. Itu dari Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dari Anas, anna Rasul alaihi salatu wasallam kana yad'u fayaqul Allahumma inni a'udzubika min al-'ajzi wal kasali
wal jubni wal bukhli wal harami wa a'udzubika min adzabil qabr wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Kata Anas, Nabi SAW suka berdoa. Dan salah satu doa yang sering beliau baca, didengar oleh Anas, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari kelemahan dan kemalasan. Doa ini bagus dibaca oleh para rebahaners, para tukang mager, PW. Kerjanya tuh kegoleran, bari nyoh HP, ya. Lemah, malas dia. Coba baca, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali wal jubni wal bukhli, dari kepengecutan dan dari kebakhilan, wal harami, dan dari kepikunan. Wa a'udzubika min adzabil qabr, dan aku berlindung kepada Engkau dari azab kubur. Wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat, dan aku berlindung kepada Engkau dari fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Fitnah kehidupan ya seluruh keburukan yang kita alami dalam hidup. Terutama keburukan yang paling buruk adalah kesesatan, penyimpangan, dosa dan maksiat. Di samping fitnah dunia, kalau tadi fitnah agama, ya fitnah dunia seperti musibah-musibah, kejadian yang kita tidak inginkan, itu fitnah kehidupan. Adapun fitnah kematian maknanya adalah fitnah menjelang kematian. Ketika sakaratul maut, datang syaitan mengganggu, menggoda agar murtad di akhir hayat, agar su'ul khatimah di akhir hayat. Dan banyak kasus ini. Makanya kita berlindung kepada Allah, semoga di akhir hayat kita tidak tergoda oleh syaitan. Berdoa dan sejak sekarang berikhtiar. Kan di dalam kehidupan kita sering digoda oleh syaitannya. Kalau ada bisikan setan, godaan setan mengajak kepada keburukan, memperberat dari kebaikan, selalu kita ikuti, selalu kita turuti. Kata setan, ketika kita dapat poster kajian, informasi kajian, setan datang. Gak perlulah, itu kan materinya sudah dibahas. Kita udah tahu, di YouTube juga ada. Ustaz nage etadai, bosan tuh. Berupaya untuk tidak datang. Setan itu menggoda begitu. Disangkanya yang dicari di kajian itu hanya materi saja. Hanya ilmu saja. Enggak, betul ilmu kita cari. Tapi kan selain ilmu dapat banyak kita di sini ya. Ada rahmat, ada sakinah, ada ampunan, ada pahala, ada keridhaan Allah, ada doa para malaikat tuh. Mau faham, mau tidak terhadap apa yang dijelaskan, mau sudah menguasai materi itu atau tidak, bukan sekedar faham tidaknya ilmu yang dijelaskan, tapi di luar itu banyak yang kita dapat. Jadi kalau setan menggoda nggak perlu hadirlah. Sudah sering itu materi dibahas oleh ustadz-ustadz lain juga. Itu ajakan setan. Mending naon atau mending dangdutan tuh. Jalan-jalan cuci mata. Ajakan setan. Selama hidup begitu. Kalau selama hidup ajakan setan teh boleh diturut, digugu gitu. Hanya karena ada kesenangan di sana, terbiasa kita mengikuti godaan, ajakan, rayuan setan, dikhawatirkan di akhir hayat pas setan mengajak kepada keburukan, kita ikuti juga, mati setelah itu su'ul khatimah. Waliyadzubillah. Jadi berlindung kepada Allah dari fitnah kematian maknanya godaan setan menjelang kematian.
Hafalkan doanya, Allahumma inni a'udzubika minal ajazi wal kasal wal jubni wal bukhli wal haram wa a'udzubika min adzabil qabr wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Hadis ini riwayat Imam Ahmad, Imam Bukhari, Imam Muslim, sanadnya sahih. Itu dari Anas. Dari Aisyah berbeda lagi. Kata Aisyah, anna Rasul alaihi salatu wasallam kana yaqul Allahumma inni a'udzubika minal kasali wal harami wal ma'thami wal maghram wa min fitnatil qabr wa adzabil qabr. Nabi SAW sering berdoa, ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari kemalasan dan kepikunan. Nabi sering menjelaskan berlindung dari kepikunan. Ini menunjukkan kepikunan itu buruk. Mungkin di antara antum ada yang pernah memiliki kakek, nenek, orang tua, sudah tua masih hidup lalu pikun. Kasihan ngeliatnya. Menderita, nggak bisa ngurus sendiri, selalu diurus. Kadang-kadang makan juga nggak bisa ngunyah, nggak bisa nelen. Minum, keluar lagi, nggak bisa nelen. Buruk. Dan itu jangka waktunya lama. Karena secara fisik sehat. Maka berlindung kepada Allah dari kepikunan. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari kemalasan dan kepikunan, dari dosa dan maghram. Bahasa orang Subang nama maghram teh jeblug. Ada di Subang jeblug? Tahu jeblug? Banyak hutang teka bayar. Terlibat pinjol. Aduh, hati-hati. Ikhwan, awat sudah ngaji tahunan masih terlibat pinjol. Ngajak perang kepada Allah dan Rasulnya. Siapa yang terlibat riba, termasuk pinjol, hanya karena dengan alasan terdesak, dijamin hancur hidupnya tuh, dicabut barokah dari rezekinya, cabut barokah dari kehidupannya, nelangsa, dikejar-kejar pinjol itu super baik rayuannya maut ketika menawarkan. Tapi ketika nagih, lebih garang daripada singa lapar. Diteleponin terus, didatangi terus, kan gitunya. Setelah begitu mah baru nyesel tobat. Dalam tadi udag-udag debt collector dengan kasar seperti itu belum tentu tobat. Jadi maghram jeblug tadi, berlindung kepada Allah. Ikhwan, seterdesak apapun sekalipun mau mati, jangan sekali-kali terayu untuk pinjam dengan transaksi berbunga. Ke bank, baik ke bank, ke leasing, ke pinjol, apalagi terlibat judol juga. Judol terlibat pinjol. Pinjol untuk judol. 2 kali itu. Pinjam dengan bunga untuk masang judi. Dan yang terlibat di dalam judol itu sugantainya rakyat kecil. Ternyata para pejabat juga banyak, puluhan ribu. TNI Polri juga ada kan. La ilaha illallah. Yang harusnya memberantas judol, ini malah ikut-ikutan. Gimana judol bisa diberantas? Yang harusnya memberantas ikut-ikutan. Allahul Musta'an. Berlindung kepada Allah. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari kemalasan, dari kepikunan, dari dosa, dari hutang, dan dari fitnah kubur dan dari azab kubur. Suatu saat Rasul alaihi salatu wassalam di hadapan para sahabat berkata, istajiru billahi min azabil qabr wa fa inna azabal qabr haqqun. Berlindunglah kalian kepada Allah dari azab kubur karena azab kubur itu hak, benar adanya.
Lalu beliau memerintahkan kepada para sahabat di dalam sholat untuk berlindung kepada Allah dari 4 hal. Kata beliau, ista'idzu billahi min adzabil qabr, ista'idzu billahi min jahannam, ista'idzu billah min fitnatil masihid dajjal, ista'idzu billah min fitnatil mahya wal mamat. 4 hal itu berlindung kepada Allah dari azab kubur, dari neraka jahanam, dari fitnah dajjal, dan dari fitnah kehidupan dan kematian. Dalam hadis yang diterima dari Abu Hurairah, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza tashahhada ahadukum falyasta'id billahi min arba'in." Kalau salah seorang di antara kalian bertasyahud, tasyahudnya ini tidak dijelaskan tasyahud mana, berlaku di dua-duanya. Tasyahud awal, tasyahud akhir. Disunnahkan. Tasyahud awal juga sampai Masihid Dajjal. Sama dengan tasyahud akhir. Berlindunglah engkau dalam ketika bertasyahud kepada Allah dari 4 hal dengan mengatakan Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Dan banyak lagi doa-doa lain yang dijelaskan dalam hadis yang isinya minta perlindungan kepada Allah dari azab kubur. Itulah cara yang kedua agar kita selamat dari azab kubur. Cara yang ketiga, jadilah kita salah seorang di antara 4 golongan berikut ini. 4 golongan ini adalah 4 golongan yang diselamatkan oleh Allah dari fitnah kubur dan azab kubur. Dan siapa orang yang selamat dari fitnah kubur, selamat dari azab kubur, dijamin selamat juga dari neraka kelak di akhirat. Siapa saja keempat golongan tersebut? Pertama, kita akan bahas sekarang, nggak akan bulan depan. Orang yang mati syahid. Tapi maksudnya mati syahid di medan perang. Sebab syahid itu banyak. Nanti kita akan bahas siapa saja orang-orang yang mati dan dianggap syahid. Tapi berbeda dengan syahid di medan perang. Syahid yang bukan di medan perang maknanya memperoleh pahala sama dengan pahala orang yang mati syahid. Tapi keistimewaan lain tidak diberikan. Salah satunya hadis riwayat Miqdam bin Ma'dil Karab. Dia berkata bahwa Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, "Li syahidi indallahi 6 khisalin." Bagi orang yang mati syahid di sisi Allah ada 6 keistimewaan. Pertama, yughfaru lahu fi awwali duf'ah min dammihi. Akan diampuni seluruh dosanya di tetesan darah yang pertama. Ketika terluka belum terlangsung mati, kesabet pedang sedikit berdarah, netes. Itu sudah diampuni, matinya belum. Kedua, wa yura maq'aduhu fil jannah, diperlihatkan tempat tinggalnya kelak di surga. Wa yujaru min azabil qabr, dan akan dilindungi dari azab kubur, diselamatkan dari azab kubur. Itu yang ketiganya. Dan di alam kubur tidak hanya diselamatkan dari fitnah dan azab kubur, wa ya'manu minal faz'il akbar, dia akan diamankan dari goncangan dahsyat ketika kiamat. Ketika kiamat itu orang yang di alam kubur juga ikut terguncang, kan hidup. Di alam kubur orang hidup setelah mereka mati, ada yang dapat nikmat kubur, ada yang dapat azab kubur,
Dan ketika kiamat terjadi, seluruh malaikat juga ikut terguncang. Orang yang mati syahid akan diamankan. Itu yang ketiga. Keempat, wa yudha'u ala ra'si tajul waqar al-yaqutu minha khairu minad dunya wa ma fiha. Orang yang mati syahid akan diberikan mahkota ketenangan. Satu yakut, satu berlian. Di mahkota tersebut lebih mahal, lebih baik daripada dunia dan isinya. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima, wa yuzawwaju itsnain min wa sab'ina zawjatan min al-huril 'ain. Akan dinikahkan dengan 72 bidadari surga. Itu sudah tersedia, tidak harus nyari dulu siga di dunia. Di dunia ahwat banyak, yang klop di hati susah. Dijejarkan 100 orang, belum tentu ada satu yang kepilih ya. Ada Miss Universe, ada Putri Indonesia, ada artis papan atas, 100 orang, gak ada yang klop di dunia. Di surga mah klop semuanya tuh. 72. Bagi mati syahid. Apa memang kuat kita satu aja kewalahan di dunia? Di akhirat mah beda. Di akhirat seorang ahli surga diberi kekuatan 100 kali lipat lelaki terkuat di dunia. Kita nggak tahu lelaki terkuat di dunia siapa. Cuma ada satu riwayat Nabiullah Sulaiman bisa menggilir 99 istrinya non-stop. Kuat nggak? Kuat. Dan itu belum tentu yang terkuat loh. Mungkin ada yang lain, mungkin. Wallahu a'lam. Ini di dunia. Di akhirat lebih lagi daripada itu. Dan yang terakhir, maksudnya terakhir dari 6 poin ini. Bukan terakhir ngaji, yang aslinya masih banyak. Wa yashfa'u fi sab'ina min aqribaihi. Dia bisa memberikan syafaat kepada 70 orang kerabatnya. Tinggal bikin list. Yang jelas orang tua kita. 2 masuk tuh, ya. Pasangan dan anak-anak kita, cucu-cucu kita, kakek nenek kita, adik kakak kita, 70 orang bikin list, ayo kasal surga bareng-bareng. Itu kebahagiaan yang luar biasa. Antum pernah dianugerahi rizki yang agak banyak, terus liburan sekeluarga, anak, minantu, cucu, pembantu dibawa ke hotel bintang 7. Rahlir. Nah, saminggu didinya dah bahagia nanti, aduh luar biasa tuh. Beda kita dengan sendiri atau dengan teman-teman ke hotel bintang 7 tadi. Aduh, ingat ke anak, ke istri, kita seneng-seneng anak, istri, cucu, kamar anak. Kurang lengkap ya enggak? Tapi kalau dengan keluarga, dengan anak, istri, menantu, cucu-cucu, sobat-sobat oke dilupakan. Masa bodoh ting. Itu sudah bahagia bangetnya. Ini di surga, bayangkan. Bikin list 70 orang. Ya. Dalam hadis riwayat Imam An-Nasai dengan sanad yang sahih dari Rashid bin Sa'ad, dari salah seorang sahabat Nabi, dia berkata, anna rajulan qala, ada seseorang yang bertanya, ya Rasulullah, ma balul mu'minina yuftanuna fi quburim illa syahid. Wahai Rasulullah, kenapa setiap mukmin di alam kuburnya kena fitnah kecuali yang mati syahid? Yang mati syahid kau enggak kena fitnah kubur. Tapi mukmin yang lain yang mati sesoleh apapun kena fitnah kubur. Tapi fitnah kubur kan sudah tahu apa? Pertanyaan di alam kubur. Tapi bisa menjawab. Walaupun bisa jawab, mengalami fitnah itu deg-degan juga loh ya. Dijawab oleh Nabi SAW, kafa bibariqati suyuf ala ra'si fitnatan. Cukuplah kelebatan pedang di atas kepalanya ketika perang itu cukup menjadi fitnah terakhir.
Lihat pedang berkelebat, jangankan pedang lah. Lihat musuh begitu banyak, kuat gitu, udah ngeleper tuh urat tuh. Nyorot-sorot, itu musuh banyak. Apalagi pas berteriak, serang, tuh urat teh. Sigana ngajak lompat ke belakang. Kalau mental gak kuat ya. Tapi kalau imannya tangguh, begitu lihat ini kesempatan mati sebagai syahid. Pas serang Allahu Akbar, berebat lompat deh ke depan bukan ke belakang. Menyongsong kedatangan musuh. Inilah poin pertama. Jadilah seorang yang mati syahid. Karena tadi salah satu keutamaan yang mati syahid, diamankan dari fitnah kubur, diamankan dari azab kubur. Itu pertama. Kedua, alladzi mata murabitan fi sabilillah. Orang yang murabatah di jalan Allah. Murabatah itu bahasa kita nama ngaronda, jadi surikiti. Satpam kayak tukang ronda, tapi menjaga kemaslahatan umat. Seperti para pasukan yang bekerja di border di perbatasan negara, bisa infiltran gitu masuk, penyelundup masuk, dijaga. Itu taruhannya nyawa. Atau ketika berperang malam kan istirahat, karena prajurit itu bukan robot, perlu istirahat. Siang perang, malamnya istirahat tidur. Maka ada yang piket, yang berjaga. Bisa ada penyelundup musuh masuk. Itu disebut murabit di jalan Allah. Orang yang ketika meronda kemudian mati disergap, dia akan diamankan dari fitnah dan azab kubur. Berkata Rasulullah SAW, kullu mayyitin yukhtamu ala amalihi alladhi mata murabitan fi sabilillah. فَإِنَّهُ يُنْمَ لَهُ عَمَلُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيُؤْمَنُ فِتْنَةَ الْقَبْرِ. Semua mayit akan ditutup dengan semua amalnya. Maksud ditutup itu, amal terakhir sudah selesai, tidak akan dapat pahala dari amalnya. Illa alladzi mata murabitan fi sabilillah, kecuali orang yang mati ketika murabit di jalan Allah. Maka pahalanya terus berkembang sampai hari kiamat dan dia akan diamankan dari fitnah kubur. Ini yang kedua. Ketiga, ketiga ini nggak boleh disengaja, nggak boleh direncanakan, nggak boleh direkayasa. Kalau disengaja, direncanakan, direkayasa nggak jadi. Yaitu apa? Orang yang mati malam Jumat atau hari Jumat. Sekali lagi, jangan direncanakan, besok Jumat, siapkan tali. Nah, nggak boleh, itu konyol ya. Siapa yang mati malam Jumat atau hari Jumat, itu tanda-tanda istiqamah. Tanda-tanda husnul khatimah. Dia akan diamankan dari fitnah kubur. Sebagaimana sabda Rasul SAW yang diterima dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma. Nabi SAW menyatakan, "Ma min muslimin yamutu yaumal jum'ah aw lailatal jum'ah illa waqahu Allahu fitnatal qabr." Tidak ada seorang pun muslim yang mati malam Jumat atau hari Jumat, kecuali Allah akan selamatkan dia dari fitnah kubur. Di sini derajatnya hasan, riwayat Imam At-Tirmidzi. Karena itulah maka mati hari Jumat tanda dia husnul khatimah atau malam Jumat. Tapi nggak boleh disengaja, ya. Ayo minum racun malam Jumat, minum racun, gogorokan getih, mati nama hari Minggu. Hanasnya minum racun malam Jumat, pakai racunnya kurang ampuh. Keempat, dan ini poin yang terakhir. Ini juga tidak boleh disengaja, direncanakan, direkayasa. Yaitu mati karena mencret wae. Sakit perut.
Sekali lagi nggak boleh sengaja biar sakit perut orang nyayur cabe atau cabe gendot dicuelkeun kana sambal cemilanana cabe beureum ngarah naon ngarah mules, nggak boleh. Sebuah hadis yang diterima dari Abdullah bin Yasar radhiyallahu anhu, dia berkata, kuntu jalisan wa Sulaiman bin Sarad wa Khalid bin Urfatah fadzakaru anna rajulan tufiya mata bi batnih fa idza huma yashtahiyan ay yakuna syahida janazatihi. Aku, kata Abdullah bin Yasar, sedang duduk bersama dua sahabat Nabi. Yang pertama Sulaiman bin Sard, yang kedua Khalid bin Urfatah. Tiba-tiba ada orang yang mengabarkan ada orang yang mati karena sakit perut. Maka dua sahabat ini tiba-tiba sangat ingin melihat jenazahnya. Lalu datang melayat. Berkatalah salah satu di antaranya, alam yaqul Rasul sallallahu alaihi wasallam may yaqtuluhu batnuhu fala yu'adzaba fi qabrihi. Bukankah dulu kita mendengar Rasul SAW pernah berkata, siapa yang dibunuh oleh pesakit perutnya, dia tidak akan diazab di alam kuburnya. Yang satu lagi menjawab, bala, iya saya pun mendengarnya. Atau dalam riwayatin, sodakta, ya kamu betul, saya pun pernah mendengarnya. Oleh karena itu, kalau orang mati karena penyakit perut, maka ini merupakan tanda husnul khatimah, dia akan diamankan dari azab kubur. Itulah 4 golongan yang Allah selamatkan dari fitnah dan azab kubur ya. Cukup ya sampai di sini saja, dan agar tidak terlalu singkat dan kuciwa, satu aja pertanyaan tidak lebih ya. Dan pertanyaannya harus singkat dan mudah dijawab. Tidak boleh yang susah. Nah udah nih dari Mas Amin aja. Pertama dan terakhir. Tadi dijelaskan jika akan diazab maka akan dijaga dengan amalan, yaitu di atas kepala sholat, di kanan saum, di kiri zakat, kedua kaki amal soleh. Bagaimana pelaku bid'ah tapi ikhlas dalam amalan-amalan seperti sholat, saum, zakat, dan yang lain-lain? Barakallahu fiik. Yang dimaksud dengan sholat yang menjaga, saum yang menjaga, zakat yang menjaga adalah sholat, saum, zakat yang makbulah, yang diterima oleh Allah. Adapun yang tertolak mah tidak. Yang tertolak mah terancam azab. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un. Orang yang sholat, tapi sholatnya itu sahun dan riya. Sholatnya ditolak, gak akan berfungsi. Tetap pelakunya diazab. Karena itu sholat-sholat yang berfungsi, seperti sholat yang mencegah keji dan munkar. Maksudnya sholat yang makbulah, yang diterima. Termasuk sholat yang bisa menjaga azab dari arah kepala, saum dari kanan, zakat dari kiri, itu yang diterima. Adapun yang ditolak ya enggak. Dan penyebab ditolaknya sebuah ibadah karena tidak terpenuhnya syarat-syarat diterimanya ibadah, yaitu niatnya tidak ikhlas, juga tidak mutaba'ah. Niatnya tercampur ria, kepentingan dunia, disanjung, dipuji orang, dan ketika ibadahnya banyak menambah, mengurangi, merubah tata cara ibadah, ditolak. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radd. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa radd. Jadi semua tambahan, perubahan terhadap agama dalam tata cara melakukan ibadah, termasuk kebid'ahan tadi, menyebabkan tertolak. Kalau tertolak, fungsi dari ibadah itu tidak lagi
berguna. Termasuk sholatnya, saumnya. Saum sih saum, tapi saum hanya menahan lapar dan haus serta syahwat saja. Mulutnya tidak ikut saum dari maksiat, terus berdusta, terus bergibah, terus mencela, menghina dan seterusnya. Ya, saum sih saum, tapi meninggalkan kewajiban sholat. Saum tidak, tapi saum tapi sholat tidak. Ada yang begitu? Ada banyak. Saumnya tidak diterima. Malam yada qawla zur wal amala bihi wal jal falaysa lillahi hajatun fi ayyada at'amahu wa syarabahu. Dan begitulah seterusnya. Jadi yang dimaksud sholat bisa menghindarkan azab kubur, saum, zakat dan ibadah lain itu yang diterima karena memenuhi syarat-syarat diterimanya ibadah, ya. Cukup ya sampai di sini. Semoga Allah kelak di hari bulan yang akan datang normal lagi, biasa jam 9 lagi, dan waktunya lebih panjang lagi dan pertanyaan lebih banyak lagi. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.